Halo adik-adik semuanya, nama Umi Tofo. Di hari Minggu ini tentunya Cici senang banget bisa ketemu lagi sama adik-adik sekalian. Cici harap adik-adik dapat mengikuti kegiatan sekolah minggu hari ini sampai selesai, karena nanti akan ada pembelajaran dan tentunya aktivitas yang sangat seru buat adik-adik semuanya. Oke, mari kita siap-siap dengan duduk, dengan sikap yang sopan dan tentunya hati yang tenang, karena sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kita. Wen Xun Namaskara. Wen Xun Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan. Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakya Muni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakya Muni
cinta masang prasali basa basang presaya hulu hulu malah hulu hulu hilang sara sara siri siri suru suru bodia bodia bodaya bodaya Maitreya Nilakanta Darsidina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sidayogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varananaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Sigantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Baisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaje Baisaje Baisaja Samugate Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Tadya Ta Om Gate Gate Param Gate Parasam Gate Bodhi Swaha Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas empat budi besar
问讯 Namaskara 问讯 Adik-adik yang baik, nah sebentar lagi kan kita mau menyambut Hari Katina nih, ya. Nah, kita akan mempelajari sebuah lagu nih. Judulnya Hari Katina, ciptaan dari Ibu Pracita Paramita. Melodinya sangat menarik. Nah, kita pelajari dengan baik ya lagunya ya. Dan pastikan ketika bernyanyi, adik-adik harus dengan hati yang gembira dan juga senyum yang manis. Marilah kita bersama menyambut Hari Katina, hari persembahan jubah kepada Mahasangga. Sang Buddha, guru kita, damanya maha mulia serta maha sempurna untuk selama-lamanya. Wahai para upasaka serta upasika semua, bantulah anggota sangga menyebarkan Buddha Dharma. Sang Buddha, guru kita, damanya maha mulia serta maha sempurna untuk selama-lamanya. Pemuda serta pemudi, marilah bekerja bakti di Hari Katina ini, memberikan dharma bakti. Sang Buddha, guru kita, damanya maha mulia serta maha sempurna untuk selama-lamanya. Anak-anak dalam Dhamma, semua murid Sang Buddha, mari kita semuanya rayakan Hari Katina. Sang Buddha, guru kita, damanya maha mulia serta maha sempurna untuk selama-lamanya. Sang Buddha, guru kita, damanya maha mulia serta maha sempurna untuk selama-lamanya. Sang Buddha, guru kita, damanya maha mulia serta maha sempurna untuk selama-lamanya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke teori pembahasan hari ini.
yaitu Hari Katina. Di bulan Oktober biasanya kita akan merayakan Hari Katina yang merupakan satu dari 4 hari suci dalam agama Buddha. Katina sendiri juga dikenal sebagai harinya Sangha. Kira-kira adik-adik tahu gak kenapa hari ini disebut dengan Hari Sangha? Nah, ternyata disebut Hari Sangha karena ketika Katina, para umat akan memberikan penghormatan dan persembahan jubah kepada para anggota Sangha yang telah menyelesaikan masa wasa. Masa wasa itu apa maksudnya? Nah, masa wasa sendiri adalah waktu di mana para biku dan bikuni menetap atau berdiam diri dalam suatu wihara selama musim penghujan untuk dapat belajar, mendalami dharma, melatih diri, dan juga bermeditasi. Masa wasa ini berlangsung selama 3 bulan, biasanya dimulai di antara bulan Juli dan akan selesai di bulan Oktober. Oke adik-adik sekalian, Katina merupakan sebuah kata dari bahasa Pali yang artinya bingkai kayu. Bingkai kayu ini digunakan untuk menahan kain agar tetap di tempatnya. Bentuknya bisa kotak ataupun bundar. Nah, ketika kain diletakkan dalam bingkai kayu ini, maka kain tersebut baru bisa dijahit. Di zaman hidup Buddha Gotama, kain adalah salah satu benda yang sangat sulit untuk didapatkan. Sehingga para biku biasanya hanya punya satu setel jubah Pamsukula Ciwara. Pamsukula Ciwara ini maksudnya kain bekas pembungkus mayat yang telah dibuang ke hutan atau berada di kuburan. Nah, kain bekas ini kemudian dicuci bersih, lalu diberi pewarna dari getah pohon yang berwarna kuning kemerahan. Nah, proses pembuatan jubah cukup sulit ya zaman dulu. Nah, ketika para umat Buddha melihat jubah para biku yang udah mulai rusak, akhirnya mereka mencari kain untuk menjadikan kain tersebut persembahkan kepada anggota Sangha. Nantinya kain ini akan dijadikan jubah oleh para biku bersama-sama. Perayaan Katina di zaman hidup Buddha Gotama dilakukan dengan mempersembahkan jubah kepada para anggota Sangha. Nah, zaman hidup sekarang kita ini, persembahan dana Katina nggak cuma dalam bentuk jubah aja adik-adik. Kita juga bisa berdana kebutuhan pokok lainnya. Adik-adik ada yang bisa kasih tahu gak? Ada 4 kebutuhan pokok para biku. Nah betul, yang pertama ada jubah. Lalu kita juga bisa berdana makanan, berdana obat-obatan, ataupun berdana tempat tinggal. Gimana awal ceritanya bisa sampai ada hari perayaan Katina ya? Nah, jadi di masa hidup Buddha Gotama, ada 30 orang biku yang sedang bermeditasi di dalam hutan di dekat kota Patiarat. Mereka mendengar bahwa Buddha akan melewati masa-wasa di wihara Jetawanya di Sawati. Mereka ingin melewati masa-wasa bersama dengan Sang Buddha. Mereka akhirnya pun segera berangkat menuju Sawati. Ketika mereka tiba di kota Saket yang letaknya tidak jauh dari Sawati ini, musim hujan pun tiba. Sehingga selama musim hujan, para biku harus berdiam di suatu tempat. Mereka tidak boleh berpergian sembarangan. Kira-kira kenapa? Nah, hal ini terjadi karena zaman tersebut orang-orang akan menghentikan perjalanan mereka selama musim hujan. Karena pada musim penghujan, jalanan jadi becek dan tidak nyaman untuk dilalui. Terus juga akan banyak tunas-tunas muda yang tumbuh. Sehingga orang-orang yang berjalan di atasnya, di atas tumbuh-tumbuhan tersebut, jadi tumbuh-tumbuhannya akan rusak serta banyak binatang kecil yang bisa mati terinjak. Akhirnya selama musim penghujan 30 biku tersebut tinggal dan bermeditasi di kota Saket selama 3 bulan lamanya. Setelah musim hujan berakhir, mereka pun segera bergegas melanjutkan perjalanan menuju Sawati agar bisa sempat menemui Sang Buddha. Perjalanan ke wihara Jetawanya ini sangatlah sulit. Hingga sampainya di wihara, meskipun jubah 30 orang biku itu basah, kotor, dan rusak, tapi mereka tetap ingin menemui Buddha. Nah, ketika bertemu, Buddha tanya kabar dan kesehatan mereka. Sang Buddha ingin tahu bagaimana para biku ini melewati masa-wasa mereka. Mereka pun menjelaskan bahwa mereka hidup damai dengan para biku lainnya dan menerima dharma yang cukup dari orang-orang. Kemudian Buddha mengajarkan dharma kepada mereka semua dan mereka pun mencapai kesucian. Sang Buddha memperhatikan jubah mereka yang telah rusak parah, kondisinya tidak layak. Oleh karena itu, karena welas asihnya, Buddha pun mengizinkan para biku untuk memiliki jubah yang baru. Akhirnya para umat berdatangan untuk memberikan jubah yang baru pada para biku. Nah, sejak saat itulah dimulai tradisi mendanakan jubah biku kepada para biku setelah musim hujan berakhir. Oke adik-adik sekalian,
Berdana kepada anggota sangha berarti kita telah menanam jasa-jasa kebajikan. Buddha juga pernah bersabda loh, berdana kepada anggota sangha tidak pernah sia-sia, sekalipun sampai 100.000 kalpa lamanya. Karena sangha adalah ladang yang paling subur untuk berdana. Kita akan memperoleh 4 kebahagiaan dari berdana. Yang pertama itu ayu wano, sukam, balang. Yang artinya adalah diberkahi umur panjang, kerupawanan, kebahagiaan, dan kekuatan. Berdana kepada sangha berarti kita juga telah turut membantu menyebarkan Buddha Dharma. Nah, di bulan Katina ini, Cici undang adik-adik untuk ikut melakukan perayaan Katina di wihara terdekat adik-adik. Nanti adik-adik boleh share di kolom komentar tentang kesan waktu adik-adik mengikuti perayaan Katina di wihara dekat rumah adik-adik ya. Oke, adik-adik yang baik, ketika kita melakukan persembahan atau berdana, pikiran dan hati kita belum berdana. Saat berdana, ketika kita selesai berdana, harus tulus dan bahagia. Sebelum berdana misalnya, ketika kita mendengar ada kesempatan untuk bisa berdana, hati kita harus senang dan bahagia. Kita nggak mau melewatkan kesempatan untuk menanam kebajikan. Lalu saat kita berdana, kita bisa memberikan persembahan itu dengan kedua tangan kita sendiri. Di saat itu, hati kita juga merasa senang dan bahagia. Dalam hati kita berdoa, semoga jasa kebajikan yang telah aku lakukan hari ini dapat melimpah kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian, setelah selesai berdana, hati kita pun senang dan bahagia karena akhirnya kita selesai berhasil melakukan kebajikan. Tidak ada penyesalan dalam hati. Oke, semoga dengan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan di bulan Katina ini, kita semua akan memperoleh berkah pada kehidupan sekarang, pada kehidupan yang akan datang juga. Baiklah adik-adik semuanya, ini yang bisa Cici share tentang topik pembahasan kita hari ini. Semoga sharing Dharma ini bisa menambah pengetahuan adik-adik dan keyakinan adik-adik semuanya dalam Buddha Dharma ya. Jangan lupa untuk memanfaatkan bulan Katina dengan berdana, menjaga sila, dan melakukan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Sangha siswa Sang Buddha telah bertindak baik, lurus, benar, dan patut. Semoga Sangha bisa menjadi teladan bagiku dalam belajar Dharma. Semoga berkah Katina yang telah aku lakukan bisa melimpah kepada semua makhluk.
Semoga damai dan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Oke adik-adik, setelah tadi kita telah membahas topik bahasan hari ini yaitu Hari Katina. Hari ini kita akan membuat celengan berbentuk rumah. Nah, adik-adik bisa mengumpulkan atau menabung uang adik-adik untuk nantinya didanakan pada Hari Katina di perayaan wihara terdekat adik-adik ya. Ayo kita mulai. Halo adik-adik, kembali lagi sama Cici. Setelah tadi kita mendengarkan penjelasan materi, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian ya. Oh iya adik-adik, detail tugas minggu ini tadi sudah dijelaskan. Semoga adik-adik paham dan tidak lupa untuk mengerjakannya di Google Classroom. Nama Amitofo semuanya, sampai berjumpa lagi minggu depan.